Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Wulandari. Saya merupakan salah satu menti dari program studi independen bersertifikat Batch 5 pada PT Sitej CRP Indonesia dengan NIC CP138. Dan saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, hari ini saya akan membahas kembali mengenai Odoo versi 16. Nah, kalau pada video sebelumnya saya membahas mengenai apa itu Odoo dan bagaimana cara menginstal Odoo pada OS Windows 10 dengan SOO dan SOL. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai navigasi Odoo versi 16. Navigasi Odoo itu apa sih sebenarnya? Jadi, navigasi Odoo adalah bagian dari tampilan Odoo itu sendiri yang akan membantu pengguna atau user untuk mengakses halaman lain di dalam Odoo tersebut. Nah, ada banyak sekali navigasi dari Odoo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ada 8 navigasi Odoo versi 16. Nah, yang terdiri dari database, view chart, active the developer mode, view metadata, search view, filter, group by, dan data format and separator. Nah, untuk penjelasan lengkapnya dan bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan dari navigasi Odoo tersebut akan kita bahas satu persatu berikut ini. Oke, kita mulai pada navigasi yang pertama, yaitu database atau basis data. Nah, database atau basis data ini merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga mempermudah pengguna dalam mengelolanya. Nah, dalam database ini memungkinkan kita sebagai pengguna dapat mempermudah dalam mencari informasi, menyimpan, bahkan membuang informasi. Nah, kita bisa membuat database baru, mencadangkan, menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, bahkan bisa memulihkan database. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat database baru. Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam membuat database baru adalah masuk ke halaman login Odoo yang telah kalian download sebelumnya. Nah, untuk masuk ke halaman tersebut, kalian bukan mengetikkan website Odoo maupun website Nightly Odoo, melainkan ketikkan localhost 2.8069/web/login. Nah, di sini kalian langsung ke halaman login untuk database yang kalian buat waktu download Odoo sebelumnya. Nah, untuk membuat database baru, kalian tinggal klik Manage Database. Nah, di sini ada database yang kemarin kita buat. Nah, untuk membuat database baru, kita tinggal create database saja. Nah, di sini dibutuhkan master password. Nah, sebelum kita masuk ke master password, untuk membuat database baru kita harus mempunyai master password terlebih dahulu. Master password yang baru untuk database yang baru. Nah, di sini kita bisa klikkan set master password. Nah, kita masukkan master password yang sebelumnya yang kita miliki dari yang diberikan oleh sistem sebelumnya. Kita masukin dulu. Nah, ini merupakan master password saya sebelumnya. Nah, untuk ini kalian tinggal masukkan new master password. Nah, di sini saya masukkan master password yang baru. Nah, tinggal kalian klik continue. Nah, setelah kalian ubah master password, nah kalian barulah bisa masuk ke create database. Nah, kalian masukkan master password yang baru kalian rubah tadi. Ini yang baru kalian rubah. Yang kemudian masukkan database name. Ini database name-nya ini terserah kalian. Saya buat seperti ini, dan kalian harus membuat email baru juga boleh. Dan password yang baru. Nah, di sini kalian bisa memasukkan phone number, atau jika tidak juga bisa. Kalau untuk language, saya tetap memilih bahasa Inggris, dan country saya pilih Indonesia. Nah, di sini saya akan mencentangkan demo data untuk agar meloadingkan data-data sampel transaksi yang saya punya. Nah, di sini saya tinggal klik continue.
Kita tunggu sebentar. Nah, seperti yang kita lihat di sini database yang baru sudah dibuat. Ini database yang baru saya buat dengan nama Odoo16 navigasi Desi. Nah, untuk membuka database tersebut kalian tinggal klik saja pada database yang baru. Nah, kalian di sini akan diminta untuk memasukkan kembali email dan password. Nah, email dan password ini email dan password yang baru kalian buat untuk database yang baru. Nah, jadi di sini saya masukkan email saya dan password yang sudah saya buat. Nah, di sini tinggal saya klik login saja. Oh, ini terjadi kesalahan. Mungkin sistem salah menyimpan password saya, jadi saya masukkan secara manual saja. Kita tunggu sebentar untuk masuk ke halaman database yang baru saja kita buat. Nah, di sini sudah mulai muncul halaman database yang baru. Nah, di mana kita di sini bukan seperti database yang lama. Di database yang lama saya sudah mengaktifkan modul sales dan mengaktifkan modul purchase. Nah, pada saat membuat database yang baru, modul sales dan modul purchase saya belum teraktifkan. Nah, jadi saya harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, saya tinggal klik aktifkan lagi. Dan seperti biasa kita harus menunggu terlebih dahulu untuk loading, memang cukup lama untuk mengaktifkan sebuah modul. Nah, ini kita sudah hampir selesai mengaktifkan modul sales ya. Kita tinggal tunggu sebentar lagi. Biasanya kalau kita mengaktifkan sebuah modul, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman discuss. Nah, ini kita sedang menunggu sedikit lagi, sedang loading. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah berada ke halaman discuss. Nah, di mana kita sudah berhasil mengaktifkan modul sales. Nah, untuk melihat modul salesnya, kita bisa klikkan di home menu dan pilih sales. Karena biasanya modul yang sudah kita download akan muncul di bagian home menu. Kita tinggal klik saja untuk melihat tampilan dari modul sales tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari modul sales, di mana terdapat data-data. Karena kita tadi sudah mencentangkan demo data, jadi data-datanya masih ada di sini. Di mana data-data tersebut terdapat sales order, quotation send, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut pada navigasi Odoo yang kedua, yaitu ada yang namanya view chart. Nah, view chart ini memudahkan kita untuk menampilkan atau melihat data dalam bentuk chart tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Nah, ada 5 view chart. Nah, yang pertama yaitu list view. List view ini memungkinkan kita untuk melihat daftar data yang tersusun ke bawah atau ke samping. Nah, sementara untuk Kanban view, ini memungkinkan kita untuk melihat data dalam bentuk kartu. Nah, sementara untuk pivot table view, ini memungkinkan kita untuk melihat data dan memanipulasi data yang tampilannya seperti tabel. Nah, sementara untuk graph view, ini kita bisa melihat tampilan data dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, seperti diagram garis, diagram batang, lingkaran. Nah, sementara untuk calendar view, kita bisa melihat daftar seperti kalender, bahkan ada catatan-catatan kegiatan harian di pertanggalnya. Nah, berikut akan saya tunjukkan satu persatu dari view chart ini.
Nah, sebelum kita melihat dari 5 tampilan dari view chart, perlu kalian ketahui bahwa view chart ini terdapat pada setiap menu atau modul. Jadi pada masing-masing menu terdapat view chart yang berbeda, di mana tentunya terdapat beberapa yang ada di overview. Nah, untuk melihat tampilan view chart, kalian harus masuk dulu ke sebuah menu atau modul. Di sini saya sudah masuk ke modul sales. Kalian bisa masuk seperti langkah yang tadi, kalian klikkan home menu dan pilih menu sales. Nah, di sini kalian sudah masuk ke menu sales. Nah, kita ingin melihat tampilan view chart. Nah, view chart ini terdapat di bagian kanan atas. Nah, di sini ada 5, di mana di sini ada list view, Kanban view, calendar view, pivot table view, dan graph view. Nah, kita akan melihat satu persatu dari tampilan visualisasi data ini. Nah, untuk yang pertama kita ingin melihat dari tampilan list view. Ini kita bisa klikkan saja yang paling kiri, yang paling pertama ini list view. Kita klikkan saja. Nah, ternyata ini sudah merupakan tampilan dari list view. Nah, di sini ada data-data, di mana data-data tersebut berbaris ke bawah ataupun ke samping. Nah, ini merupakan tampilan dari list view. Nah, selanjutnya kita mau ke list view yang kedua, yaitu ada Kanban view. Kita tinggal klikkan saja, ada di sebelah list view. Nah, ternyata ini tampilan dari Kanban view. Nah, kita bisa melihat data-data ini berbentuk seperti kartu. Sangat berbeda dari tampilan list view tadi. Nah, selanjutnya kita ingin ke list view yang kedua, ini ada kalender. Ini sebelah Kanban view, ada berada di tengah-tengah, kita klikkan saja. Nah, ini merupakan tampilan dari calendar view, di mana ada hari, minggu, ada waktunya juga. Di sini juga ada setiap tanggal dalam bulannya, dan kalian bisa memasukkan agenda atau kegiatan di sini. Nah, selanjutnya view chart yang keempat, di sini ada pivot table view. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari pivot table view. Nah, di mana kalian bisa melihat data dan melakukan manipulasi data. Di sini pivot table view ini terlihat seperti tabel ya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat view chart yang terakhir, yaitu view chart graph view. Nah, ini ada yang berada di paling kanan, kita tinggal klikkan saja. Nah, ini berbentuk data-datanya berbentuk seperti diagram batang. Nah, ini merupakan tampilan dari view chart. Oke, kita lanjut pada navigasi yang ketiga. Nah, di sini ada yang namanya Active the Developer Mode. Nah, biasanya kita sebagai pengguna baru atau istilahnya sebagai pengguna biasa hanya bisa mengakses fitur-fitur tertentu saja yang telah tersedia di Odoo. Nah, dengan mengaktifkan Developer Mode ini, kita bisa naik ke pengguna selanjutnya dengan memiliki akses penuh terhadap fitur-fitur tersebut. Misalnya, kita bisa melihat detail dari transaksi. Nah, itu adalah keuntungan dari Developer Mode ini. Nah, jika kita sudah mengaktifkan Developer Mode ini memiliki lambang yaitu lambang kumbang. Nah, ada 3 cara untuk mengaktifkan navigasi ini, yaitu Nah, untuk langkah yang pertama dalam mengaktifkan navigasi Developer Mode, kalian bisa langsung saja ke menu settings yang ada di home menu, dan yang paling bawah ini settings. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah, nanti akan ada pilihan Developer Tools. Nah, di sini ada 3 pilihan Developer Mode, yang keduanya ada with assets, yang ketiganya ada with test assets. Nah, kalian pilih yang pertama, di mana yang pertama ini akan lebih bisa melakukan akses fitur-fitur Odoo dibandingkan yang keduanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengguna yang sudah mengaktifkan Developer Mode ini lebih banyak memiliki akses untuk semua fitur dari Odoo dibandingkan pengguna biasa. Nah, kalian tinggal klikkan saja, nanti akan aktif menu dari navigasi dari Developer Mode ini. Nah, sementara untuk langkah yang kedua atau cara yang kedua, yaitu dengan menambahkan di URL itu debug sama dengan 1. Nah, kalian tinggal klikkan saja di URL ini, debug sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, tinggal enter saja dan tunggu sebentar. Nah, ini kita sedang proses mengaktifkan menu Developer Mode atau navigasi Developer Mode. Nah, selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan menambahkan add-on atau extension yang secara khusus ke Chrome kalian. Extension Developer Mode dengan mengetikkan saja di Chrome, misalnya ketikkan saja Odoo debug. Tinggal ketikkan saja Odoo debug. Nanti kita pilih yang awal. Nah, ini adalah tampilan atau website untuk mengunduh extension dari Odoo Debug, di mana kita bisa mengaktifkan Developer Mode dari sini dengan menambahkannya ke Chrome.
Nah, kalian tinggal tambahkan saja seperti menambahkan extension pada umumnya. Nah, di sini nanti kalau sudah ditambahkan ataupun dari ketiga cara tersebut kalian sudah lakukan, maka developer mode akan aktif. Navigasi tersebut akan aktif. Nah, navigasi tersebut ini memiliki lambang yaitu kumbang. Nah, di sini ini merupakan lambang kumbang yang merupakan bentuk bahwa pengguna tersebut sudah menjadi pengguna yang mengaktifkan developer mode. Nah, navigasi yang keempat di sini ada yang namanya view metadata. Nah, dalam view metadata ini kita bisa melihat detail informasi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada developer mode ini bisa memiliki akses penuh terhadap fitur. Nah, salah satunya bisa melihat detail informasi. Nah, hal ini berhubungan dengan view metadata. Nah, view metadata ini hanya bisa digunakan jika kita sudah mengaktifkan developer mode. Nah, cara menggunakan view metadata adalah berikut ini. Nah, untuk melihat detail dari suatu informasi menggunakan view metadata, ini akan kelihatan bagaimana hubungan antara view metadata dengan developer mode. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana detail suatu transaksi atau informasi, tapi view metadata ini hanya dapat dilihat pada tampilan data yang bersifat form. Kita langsung saja ke menu sales kembali, kita klikkan sales. Nah, view metadata ini hanya dapat dilihat di menu formulir. Nah, kita coba klikkan salah satu dari data ini. Misalnya saya ingin melihat quotation. Kita double klikkan. Nah, di sini ada formulir dari quotation. Nah, kita akan melihat detail dari informasi tersebut. Nah, kita tinggal klikkan saja icon kumbang yang merupakan icon dari developer mode. Kita klikkan saja. Nah, di sini nanti kita scroll ke bawah akan ada pilihan view metadata. Nah, kita tinggal klikkan saja. Nah, sehingga akan muncul tampilan dari detail dari informasi quotation ini, baik ID-nya, XML ID, nomor update-nya, siapa yang membuat, kapan dibuat, kapan terakhir dirubah, dan siapa yang mengubahnya. Ini akan terlihat semua dengan menggunakan view metadata. Nah, view metadata ini bisa digunakan hanya jika pengguna sudah mengaktifkan developer mode. Selanjutnya yaitu navigasi yang kelima, yaitu search view. Nah, pada search view ini kita bisa menggunakannya untuk melakukan pencarian, filter, maupun grouping data dalam satu model. Nah, biasanya search view ini tidak bisa berdiri sendiri dan biasa digunakan dengan berbarengan dengan view lainnya seperti view chart sebelumnya. Nah, pada search view ini kita memiliki search box di mana pengguna bisa mencari dengan mengetikkan nomor dokumen ataupun nama dari partner ataupun customer itu sendiri. Nah, untuk melakukan search view kita bisa melakukan dengan cara berikut. Nah, kita akan mulai menggunakan navigasi search view. Nah, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa navigasi search view ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa digunakan hanya jika berbarengan dengan view chart lainnya seperti list view, kanban view. Nah, jadi dalam bentuk tampilan formulir ini kita tidak bisa mencari atau menggunakan search view. Nah, kita harus kembali dulu ke tampilan view chart, di mana kita bisa misalnya saya akan mencari menggunakan list view. Nah, di sini kita bisa menggunakan search view ini di bagian kolom search box. Nah, di sini kita bisa mengetikkan apa saja kata yang mewakili dari data-data tersebut. Nah, maka kata yang kita ketikkan ini akan memunculkan data yang sesuai dengan kata yang kita ketikkan. Misalkan saya ingin mengetikkannya ini berdasarkan nama customer. Nah, di sini saya akan mengetikkan nama customer Redimart. Nah, yang muncul di sini hanya nama customer Redimart saja. Nah, untuk nama customer lain tidak akan muncul karena saya melakukan pencarian atau searching view menggunakan nama Redimart karena ingin melihat data si customer Redimart ini. Kita bisa juga mencari dengan menggunakan nomor dokumen. Nah, nomor dokumen misalnya saya ingin nomor dokumennya 17. Nah, di sini akan muncul dokumen dengan nomor 17, dengan nomor S00017. Nah, seperti itulah cara menggunakan search view. Nah, di bawah search view ini ada filters, group by. Nah, ini juga merupakan masih seputar untuk melakukan pencarian atau searching. Nah, ini kedua ini akan kita bahas ke navigasi berikutnya. Untuk navigasi Odoo yang keenam ada yang namanya filter. Nah, filter ini digunakan untuk menyaring data di mana kita dapat dimudahkan dalam mencari informasi dengan mengkelompokkan atau mengkategorikan data tersebut sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Nah, cara untuk menggunakan navigasi filter ini, kita bisa langsung saja ke bagian navigasi filter yang ada di bawah search box. Nah, ini merupakan navigasi filter
yang berada di bawah search box, kita tinggal klikkan saja. Nah, di sini sudah disediakan beberapa kelompok data. Nah, di mana jika kita klikkan misalnya My Quotations, maka yang akan muncul di sini berkaitan dengan My Quotations. Nah, jika kita ingin mengelompokkannya berdasarkan sales order, kita ingin mengubahnya. Nah, kita harus hapus dulu. Kita klikkan sekali, baru klikkan sales order. Nah, sehingga yang muncul di sini akan muncul sales order semua. Jadi formulir sales order semua. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan totalnya, total dari pengelompokan tersebut berapa rupiah. Nah, jika kita bisa juga menggunakannya dengan dua filter. Nah, kita bisa menggunakannya quotation dan sales order. Maka yang muncul juga bukan sales order sendiri juga, tapi juga muncul quotation juga. Nah, jika kalian tidak ada filter di sini yang kalian inginkan atau yang butuhkan, kalian bisa menambahkannya sendiri dengan klik saja add custom filter dan tinggal kalian isikan saja dan klik apply. Nah, di sini bisa kalian mencari data atau memfilter serta mengelompokkan data tersebut dengan mudah menggunakan navigasi filter ini. Oke, navigasi Odoo yang ketujuh, di sini ada yang namanya group by. Ini masih seputaran mengenai pencarian ataupun searching. Nah, pada group by ini bisa kita ilustrasikan, misalnya sebuah data memiliki data lain yang sama. Nah, melalui group by ini kita bisa mengelompokkan berbagai data yang sama tersebut menjadi satu, sehingga ketika dicari, yang muncul adalah hanya satu data. Nah, data yang lainnya akan tidak muncul pada group by ini. Nah, berikut adalah cara menggunakan group by. Nah, sementara untuk penggunaan navigasi group by ini, sebenarnya group by ini hampir mirip dengan filters. Namun bedanya jika kita mencari sesuatu berdasarkan kelompok pada filters ini, misalnya ada datanya 10, maka 10 itu akan muncul semua. Nah, sementara kalau group by ini, kita mengelompokkannya misalnya berdasarkan customer. Kalau customernya ada 3 data, maka yang muncul hanya akan 1. Nah, kita langsung saja ke caranya. Kita tinggal klikkan saja icon group by atau navigasi group by samping filters, dan di bawah search box kita tinggal klikkan saja, maka akan muncul beberapa pilihan kategori. Nah, di sini saya akan pilih kategori customer. Nah, di sini terdapat 5 customer. Nah, sudah terkelompokkan. Misalnya dari Gemini Furniture ini ada 13 data, 13 formulir, tapi terkelompokkan menjadi satu atas nama customer ini. Nah, sementara untuk Lumber INC ini hanya satu. Nah, dia juga terkelompokkan satu. Nah, jadi jika kita klik, kita akan bisa melihat data-data sebanyak 13 tersebut. Namun, jika kita klik lagi, maka ini akan terlihat lebih ringkas berdasarkan kategori nama customer. Nah, di sini juga dilengkapi dengan total jumlahnya. Nah, sementara kita juga mau menggunakan kategori misalnya order date. Nah, saya akan mengelompokkannya per hari misalnya. Nah, misalnya untuk hari pada tanggal 6 Agustus ini ada satu data. Nah, hanya ada satu data. Nah, sementara 10 Agustus ini ada 5 data. Nah, walaupun berasal dari customer yang berbeda, nah, tapi dia tetap terkelompokkan menjadi satu karena kita mengelompokkannya berdasarkan hari. Nah, jadi mau dia berbeda customer, walaupun kita dikelompokkan berdasarkan hari, maka akan terkelompok menjadi satu, walaupun kelompoknya itu berbeda customer. Nah, navigasi Odoo yang terakhir. Nah, di sini ada yang namanya date format and separator. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengubah tanggal maupun separator. Nah, biasanya tanggal pada tampilan Odoo sebelum dirubah adalah dengan format DD-MM-YY. Nah, kita bisa mengubah format tanggal tersebut menjadi sesuai dengan ketentuan perusahaan. Begitu juga dengan separator, misalnya pada uang. Nah, penulisan uang biasanya menggunakan titik. Nah, bisa kita rubah menjadi koma. Nah, untuk penggunaan navigasi yang terakhir ini bisa kita lihat caranya berikut. Saya akan melanjutkan ke cara menggunakan navigasi yang terakhir. Ini berkaitan dengan date format and separator. Nah, kita akan mengubah format tanggal dan format separator ke dalam bentuk ketentuan sesuai perusahaan. Nah, ini terserah kepada perusahaan bagaimana formatnya. Nah, kita ingin mengubah format tanggal ini, misalnya awalnya ini format tanggal tersebut yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Dan sementara untuk separatornya ini menggunakan koma. Nah, selanjutnya untuk mengubahnya, kita langsung ke home menu saja dan kita pilih settings. Nah, selanjutnya kita pilih translation dan kita klik languages. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat berbagai negara. Nah, saya ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia saja ya. Nah, tinggal klikkan saja bahasa Indonesia. Nah, di sini akan ada tampilan beserta panduannya. Nah, di sini misalnya untuk desimal separatornya tadi kan menggunakan koma, sementara untuk thousand separatornya menggunakan titik. Nah, kita akan balik. Misalnya untuk desimal separatornya kita gunakan titik. Nah, sedangkan untuk thousand separatornya kita gunakan koma.
Nah, untuk formatnya ini memang biasanya format dalam bahasa Indonesia ini menggunakan tanggal, bulan, tahun, ya. Kita bisa juga mengubahnya. Nah, sementara untuk time format ini juga sama jam, menit, detik. Nah, kita bisa juga mengubahnya. Ini merupakan panduannya. Nah, di sini saya ingin mengubah format waktunya ini menjadi misalnya seperti ini saja. Menjadi seperti ini. Nah, kita tinggal kopikan, dan kita tempel ke sini ke time format, kita tinggal paste. Nah, sementara untuk misalnya kita gunakan untuk tanggalnya kita gunakan dulu, kita coba gunakan yang ini. Walaupun memang format Indonesia seperti ini. Nah, kita gunakan. Nah, kita sudah mengubahnya. Nah, kita tinggal klikkan saja Activate and Translate. Nah, ini akan memerlukan waktu sedikit lama setelah kita mengetikkan add languages. Nah, kita tentu akan menambahkan bahasa Indonesia ini. Kita tunggu sebentar, ini memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal klikkan saja Switch to Indonesia. Nah, akan loading lagi. Dan nanti akan langsung terganti ke format yang telah kita tentukan. Kita tunggu sebentar loadingnya ya. Ini kita masih menunggu loadingnya sebentar lagi. Nah, ini mulai muncul ya. Nah, ini mulai dari bahasa kita sudah teraktifkan bahasa Indonesia yang awalnya settings di sini, ini menjadi pengaturan. Nah, coba kita lihat di bagian, nah ini menu-menunya pun sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, coba kita klik ke menu penjualan atau yang awalnya itu sales. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ke halaman menu sales, di mana sudah berubah ya. Ini untuk tanggalnya yang awalnya formatnya tanggal, bulan, tahun, ini hanya tanggal dan bulan, tanggal dan tahun. Nah, sementara untuk separatornya, ini sudah misalnya separator desimalnya separator desimal dan separator ribuannya sudah berubah juga. Nah, kita ingin melihat ini waktu. Nah, kita tinggal klikkan saja. Kita jika ingin melihatkan waktu, apakah waktunya berubah, kita lihat langsung ke formulir karena di sini tidak ada tampilan waktunya. Nah, di sini ada tampilan waktunya. Nah, awalnya tampilan waktunya jam, menit, dan detik. Nah, sekarang sudah ganti seperti itu juga, namun pakai PM. Nah, kita bisa juga mengaturnya kembali dengan cara yang sama. Kita atur kembali ke settings atau pengaturan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar, ini ke bagian settings. Nah, kita langsung ke bagian terjemahan atau yang tadinya translate, kita ke bahasa. Nah, misalnya saya ingin mengubahnya kembali ke bahasa Inggris. Nah, di sini untuk format tanggalnya sudah tanggal, bulan, tahun. Ini kalau untuk bahasa Inggris ini ke format awal. Nah, kita ke bahasa Indonesia saja ya, kita agar terlihat perbedaannya. Kita ke bahasa Indonesia saja, kita mau mengubahnya. Nah, di sini kita mau ubah tanggal, bulan, tahunnya di sini. Nah, kita ubah format waktunya menjadi seperti ini. Kita copy, kita paste. Nah, untuk separatornya yang saya balik tadi, kita balikkan lagi. Nah, untuk format tanggalnya kita rubah lagi ke tanggal, bulan, tahun. Nah, selesai.
Kita tinggal aktifkan lagi di sini. Kita aktifkan sini. Kita tunggu lagi. Untuk melihat perbedaannya kita klikkan tambah. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih lagi Switch to Indonesia. Kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah mulai terganti lagi. Kita langsung lihat ke menu penjualan apakah berubah. Kita mau lihat apakah berubah. Ternyata di sini berubah ya, ini sudah berubah menjadi tanggal, bulan, tahun kembali, namun tetap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga untuk separatornya juga sudah berubah, yang awalnya di sini koma dan di sini menjadi titik, dan ini awalnya titik menjadi koma. Nah, ini masih dalam bahasa Indonesia. Jika kalian ingin mengubahnya ke dalam bahasa Inggris kembali, kalian tinggal kembali lagi ke menu yang tadi, maka akan berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, ini sudah saya ganti lagi ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa menggunakan navigasi format date dan separator tersebut untuk mengubah-ubah format tanggal dan separator seperti yang sesuai keinginan perusahaan. Nah, itulah berbagai cara untuk menggunakan berbagai navigasi Odoo versi 16 ya. Mulai dari database sampai ke date format and separator. Itu sudah saya jelaskan satu persatu caranya. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung kembali ke halaman apps atau bisa juga langsung keluar. Nah, di sini saya ada yang ingin ditunjukkan. Nah, di sini terdapat di modul sales ini ada bacaan warna merah. Nah, ini juga ada bacaan warna merah semuanya. Nah, jika kalian ingat, ini tadi tidak seperti itu. Nah, ini muncul karena kita sudah mengaktifkan mode developer mode. Nah, kita bisa ini menghilangkannya dengan menonaktifkannya kembali. Nah, caranya kita tinggal klik saja dan nanti akan muncul Leave the developer tools. Nah, di sini tinggal klik saja, maka icon kumbang ini akan hilang dan nanti akan kembali ke seperti semula. Ini nggak ada lagi bacaan warna merah ini. Jadi ini tinggal nunggu loading sebentar. Nah, ternyata hilang kan ini untuk bacaan warna merah tadi karena kita sudah menonaktifkan developer mode. Jadi icon kumbang di sini pun sudah hilang. Jadi kita sudah kembali ke pengguna biasa. Namun jika teman-teman ingin kembali ke mengaktifkan developer mode, tinggal ikuti saja langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya pada video kali ini. Saya telah menjelaskan mengenai navigasi Odoo dan bagaimana cara menggunakan berbagai navigasi tersebut. Nah, mungkin semoga dapat mudah dimengerti dan dapat diaplikasikan di aplikasi Odoo masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.